pengurus yang di bawah langsung, seperti PAC, pengurus PAC-nya, bahwa benar nggak itu ada kejadian di situ, diberitakannya ETC dan moderator. Ternyata setelah dicek tidak ada ETC di situ yang terlibat. Sekarang bahwa posisi XTC itu sekarang bukan geng motor, tetapi sekarang kita adalah ormas yang legal di negara Republik Indonesia ini. Kita sudah punya legalitas semuanya lengkap. Makanya pada saat ada pemberitaan bahwa itu geng motor, kita langsung minta klarifikasi kan gitu, supaya semuanya jelas. Warga di luar juga yang belum tahu bahwa kita itu ormas menjadi tahu, menjadi paham bahwa kita bukan gangster, tetapi kita adalah ormas. Ceritanya masih simpang siur ya sampai saat ini, cuma kita udah cek di wilayah timur itu untuk PAC kita sendiri, untuk yang masuk ke DPC Cirebon Kabupaten nggak ada yang terlibat hal itu. Yang tadinya merubah image dari mulai geng ke ormas pun kita masih berbenah gitu. Jadi kita mohon maklum dengan kejadian itu. Saya sendiri tidak, kami dari DPC pun tidak tahu gitu. Yang pasti yang kemarin bentrok itu tidak ada sangkut pautnya dengan XTC Cirebon Kabupaten. Itu bisa muncul nama ekstasi sendiri itu dari mana, Mas? Waktu kejadian? Kejadian awal itu kronologisnya itu saya dengar ya dari timur, itu ada pihak mereka kan Baksos itu ya, pihak mereka ini Mbak Baksos katanya. Saya dapat infonya kan semua masuk ketika ada kejadian jebret kan gitu. Kita tanya ke timur awalnya seperti apa sih gitu. Jadi awalnya itu kronologisnya mereka Baksos, pihak Moneker ini mengadakan Baksos di lampu merah, apa sih? Pembuarannya. Nah kejadiannya setelah itu katanya konvoy ribut dulu dengan warga kan gitu. Seperti itu, makanya video juga kan ada, kita lengkap masuk ke warga keluar semua berhamburan kan gitu. Awalnya seperti itu. Nah terus kedua mungkin nyambung dengan yang ada di pabrik itu, yang di video di pabrik, yang berbaju XTC kan ada kan. Nah, kita cek, ternyata tidak ada anggota kita yang dari jajaran Cirebon Kabupaten di situ melakukan itu gitu. Walaupun meskinya mereka juga mungkin dengan rumor yang di sana itu mereka lagi hanya kena imbasnya aja pada saat mereka ribut dulu dengan warga di sidang resmi kan gitu Bang ya. Terus meluas ke situ, mungkin ada anak-anak yang nongkrong di situ, ada juga yang berbaju XTC mungkin di situ kan kena imbasnya gitu, makanya kan diserang, berhamburan masuk, terus mereka keluar lagi kan gitu ngejar mereka. Tapi kita juga udah cek bahwa itu kelompok siapa, ternyata bukan dari Cikam. Dan sampai saat ini pun kita masih menelusuri gitu, karena mohon maaf ya dengan beribu anggota kita juga masih inventarisir setiap anggota, setiap PAC masih kita lakukan Mas. Agak berat gitu. Jadi makanya kita itu sedang bersama-sama mengkonsolidasikan sehingga terjadi yang namanya itu kesatuan di tubuh XTC sendiri di Kabupaten Cirebon khususnya seperti itu. Jadi makanya mungkin kalau terjadi sesuatu benturan di wilayah Kabupaten Cirebon, kenapa masyarakat langsung wah itu XTC gitu kan? Kenapa? Karena mungkin image masyarakat yang terbangun sekian tahun melekat di otak mereka, di pikiran mereka bahwa setiap kali benturan pasti XTC. Padahal belum tentu itu. Gitu, karena masih banyak geng-geng motor yang lain. Makanya pada saat kita disampaikan, diberitakan bahwa itu di online bahwa kita itu geng motor, kita nggak mau supaya masyarakat tahu bahwa kita ormas, bukan gangster lagi. Ya kita roadshow ya, kita datang ke PAC yang memang sudah tergabung di wilayah XTC Kabupaten Cirebon. Kita sampaikan ke pengurus PAC-nya, ke jajaran yang lain bahwa kita itu sekarang bukan gangster, kita adalah ormas.
Dan itu kami lakukan terus-menerus supaya melekat di pikiran mereka, supaya sejalan dengan apa yang sedang dicanangkan oleh XTC Indonesia. Itu jadi sehingga mereka bisa terarah dengan baik. Nah, sekarang juga program-program yang sedang kita bangun juga mengarah ke kemanusiaan, pengembangan organisasi, lalu pembenahan diri, budi pekerti dan lain sebagainya, sehingga bisa ya ke depan bisa tercipta ormas XTC yang baik, sehingga masyarakat bisa menerima lapang dada welcome untuk kegiatan-kegiatan XTC untuk masa yang akan datang. Pernah melakukan ini Pak, bakti sosial seperti itu? Bakti sosial dilakukan setiap minggu. Itu tanggapan warga gimana? Yang udah tahu ekstasi itu seperti dulunya seperti apa gitu? Baik, tanggapan warga baik. Selama kita melakukan baksos di setiap PAC atau misalkan ada warga yang memang membutuhkan, contoh misalkan ada sakit penyakit, lalu tumor, jantung dan lain sebagainya, mereka tidak bisa memiliki biaya untuk mencukupi pengobatan, kita lakukan baksos untuk bisa membantu meringankan lah beban daripada warga yang terkena penyakit tersebut. Jadi ini yang nanti kita membedakannya seperti ini. Kalau anggota atau bukan pasti mempunyai ini. Kalau anggota resmi Ormas XTC Indonesia pasti punya data KTA seperti ini. Ini adalah KTA resmi dari Ormas kami XTC Indonesia yang beredar di seluruh Indonesia. Jadi ketika ada XTC yang mengaku dari XTC tapi tidak memiliki KTA seperti ini, ya kami lakukan itu anggota kami. Karena ini adalah SK Menkumham dan ini legalitas kami sebagai KTA anggota. Meskipun dia pakai baju apapun, kalau tidak punya ini kami tidak mengakui itu sebagai anggota kami, kecuali memang dia lagi proses dalam pembuatan.